warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimba Salsabila Sahara dari jurusan Biologi Fakultas MIPA dengan NIM 23104-23009. Kali ini saya akan membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Alasan utama masyarakat banyak memilih layanan pinjaman online karena mereka belum mendapatkan akses layanan keuangan dari bank. Kemudian, orang bisa melakukan pinjaman dengan proses yang jauh lebih mudah dibandingkan dia mengambil dari perbankan konvensional yang harus mengisi data, harus disurvei, dan prosesnya bisa lama. Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang lebih memilih pinjaman online karena prosesnya yang simpel. Pertanyaan yang kedua, apa saja dampak negatif dari pinjaman online ilegal? Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Gak mampu, udah gak mampu tanggil. Ancaman debt collector pinjaman online bukan pertama kali terjadi. Tidak hanya pada peminjam saja, teror bahkan juga dilakukan pada orang sekitar peminjam. Kondisi saya pun diintimidasi terus gitu. Saya sempat bawa bunuh diri. Setelah kami telusuri, ternyata mereka juga meminjam lebih dari 10 fintech sekaligus. Beli data entah dari kartu kredit, perbankan. Utang bayar loh, utang. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita menghindari agar kita tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal? Dan solusi apa saja yang dapat kita lakukan apabila kita sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal? Sebelum melakukan pinjaman, pastikan memilih pinjaman online legal yang memiliki izin dan terdaftar di OJK. Pinjaman online yang berizin atau terdaftar di OJK sudah mematuhi aturan yang ditetapkan. Untuk menghindari terjerat pinjaman online ilegal, jangan pernah akses link sembarangan. Walaupun mendapatkan penawaran yang sangat bagus, jangan pernah mengakses link sembarangan ketika mendapat penawaran yang mudah, maupun ketika menerima informasi tagihan padahal tidak pernah meminjam apapun sebelumnya. Link itu bisa dimanfaatkan pinjaman online ilegal untuk mencuri dan menyalahgunakan data pengguna untuk kepentingan yang merugikan. Jangan memberi data pribadi kepada siapapun tanpa alasan yang jelas. Data pribadi yang harus dijaga antara lain nomor KTP, nomor rekening, hingga nomor telepon. Dan kita harus selalu waspada, hati-hati saat memasang aplikasi di handphone. Jangan pernah memasang aplikasi pinjaman online ilegal di ponsel. Pinjaman online ilegal mencuri data pribadi dengan cara menawarkan fitur-fitur semacam spyware pada aplikasi yang dipasang oleh pengguna di perangkatnya. Nah, jika sudah terlanjur terlibat dalam pinjaman online ilegal, jangan lupa untuk melapor ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.